Perkenalkan, nama saya Cinta Feridikansa dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 210504019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hukum dagang yang berjudul Pengertian Perusahaan, Pengusaha, beserta bentuk-bentuk perusahaan. Baiklah, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian perusahaan dan pengusaha. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun usaha yang berbadan hukum. Pasal ini berkaitan juga dengan pengusaha sebab di dalam undang-undang menyinggung mengenai pelaku usaha yang berkelompok dan perseorangan. Pengusaha merupakan satu dari sekian banyak profesi dalam bidang kerja. Pengusaha adalah seseorang, kelompok, ataupun lembaga yang melakukan kegiatan jual, beli, atau sewa sesuatu. Nah, pengertian perusahaan menurut dan para ahli. Menurut para ahli, pengusaha yaitu menurut Thomas, pengusaha penerapan sebuah kreativitas sekaligus inovasi ketika memecahkan suatu masalah yang menjadikan itu sebuah peluang besar. Hal itu dapat memanfaatkan banyak peluang dan memberikan keuntungan untuk banyak orang yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Arif F. Hadopranata, menurut Thomas, pengusaha adalah penerapan sebuah kreativitas sekaligus inovasi ketika memecahkan sebuah masalah yang menjadikan itu sebuah peluang besar. Hal itu dapat memanfaatkan banyak peluang dan memberikan keuntungan untuk banyak orang yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Dan menurut para ahli yang lainnya yaitu Abdul Qadir Muhammad dalam bukunya Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia. Berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Lebih lanjut, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi yang berkumpulnya semua faktor produksi dan perusahaan. Adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan itu ada 7. Yang pertama perusahaan perseorangan, kedua yaitu yayasan, ketiga BUMN, keempat koperasi, kelima perseorangan terbatas, keenam persekutuan firma, dan ketujuh persekutuan komanditer. Nah, ini kita masuk lagi nih ke cara-cara mendirikan perusahaan. Yang pertama yaitu pengajuan nama perseorangan terbatas. Yang kedua, pembuatan akte pendirian PT. Yang ketiga, pembuatan SKDP. Yang keempat, pembuatan NPWP. Yang kelima, pembuatan anggaran dasar perseorangan. Yang keenam, mengajukan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketujuh, mengajukan tanda daftar perusahaan TDP. Yang kedelapan, berita acara negara Republik Indonesia BNN RI. Nah, kesimpulannya, menurut Undang-Undang sendiri Nomor 8 Tahun 1997 dijelaskan, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tahap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun pada usaha berbadan hukum. Pasal ini berkaitan juga dengan pengusaha, sebab di dalam undang-undang yang menyinggung mengenai pelaku usaha yang berkelompok dan perseorangan. Perusahaan mengelola sumber-sumber ekonomi atau juga disebut faktor produksi. Sumber ekonomi dapat dikelompokkan menjadi manusia, uang, material, dan metode. Pengusaha merupakan satu dari sekian banyak profesi dalam bidang kerja. Pengusaha adalah seseorang, kelompok, ataupun lembaga yang melakukan kegiatan jual beli atau sewa sesuatu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.